Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap setengah 7 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang bagaimana melawan setan, bagaimana memerangi setan, dan bagaimana mengalahkan setan. Karena firman Allah mencatat bahwa setan akan terus bekerja, terus berjuang untuk menyesatkan sebanyak mungkin orang. Termasuk saya dan saudara adalah target dari setan, bagaimana dia bisa menjatuhkan dan membinasakan kita. Tetapi syukur bagi Tuhan bahwa Allah ada di pihak kita untuk membela kita, untuk melindungi kita, untuk memberi kemenangan bagi setiap kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana melawan setan, bagaimana mengalahkan setan. Itu yang akan terus kita belajar di dalam beberapa seri video ini saudara. Semakin banyak kita belajar berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya kita akan menjadi pemenang-pemenang dalam melawan tipuan dan siasat setan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita dalam memerangi dan mengalahkan setan di malam hari ini adalah dari Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat 23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif. Jadi ketika kita belajar topik tentang bagaimana melawan setan, bukan pikiran-pikiran seseorang atau bukan pendapat-pendapat seseorang yang akan disampaikan kepada saudara, dan bukan juga pendapat saya pribadi yang akan disampaikan kepada saudara, karena setan tidak pernah takut sama pendapat siapapun kecuali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya metode yang selalu dipakai dalam menafsirkan firman Tuhan di dalam channel ini saudara adalah metode ekspositori, artinya firman Tuhan digali secara objektif. Puji Tuhan saudara, saya membacakan dan akan menjelaskan firman Tuhan ini kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 11 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Yesus dan Beelzebul. Pada suatu kali Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata, maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta satu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia.
Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara di dalam video ini adalah kisah tentang Yesus mengusir setan. Dan ketika setan itu diusir, maka pada waktu itu orang-orang yang hadir di sana, ada yang mengatakan, ada yang berpendapat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi ada orang yang menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Nah, saudara, saya rindu kita akan belajar beberapa hal tentang kebenaran firman Tuhan, tentang setan, pekerjaan setan, dan bagaimana melawan setan. Apa yang harus kita sadari dalam peperangan melawan setan, dan bagaimana kita melakukan peperangan melawan setan. Saudara, yang di ayat 14 di sana ditegaskan bahwa pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Jadi pada waktu itu ada seorang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh karena dia dikuasai oleh setan. Artinya setan itulah yang membisukan dia. Hal yang bisa kita lihat di sini, saudara, bahwa setan akan selalu menimbulkan penderitaan. Setan akan selalu berjuang untuk membuat orang sengsara, membuat orang menderita. Termasuk orang bisu ini, seberapa lama dia sudah mengalami kebisuan, seberapa lama dia sudah menderita kebisuan. Dan kebisuannya itu diakibatkan oleh karena setan menguasai dia. Sadarilah bahwa setan akan selalu mendatangkan penderitaan. Tidak ada setan yang mendatangkan kebaikan. Setan akan terus berjuang, terus berusaha untuk membuat siapa saja bisa menderita, untuk menjadikan kehidupan orang-orang yang hidup di dunia ini menjadi sengsara dan menderita. Kalau ada orang yang berkata bahwa setan ini bisa menjaga dia, ada satu kepercayaan, saudara, bahwa orang-orang atau leluhur-leluhur yang sudah meninggal, maka dia bisa dipanggil lagi untuk menjaga di rumah. Dan ada kepercayaan tertentu bahkan bisa diberi makan ketika dia kembali lagi di rumah. Nah, firman Allah mencatat bahwa setiap orang yang sudah meninggal, dia kembali kepada Allah. Sudah ada tempatnya. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin itu ditegaskan bahwa orang yang sudah mati itu tidak bisa keluar dari tempat yang sudah ditetapkan bagi dia dalam tempat penantian sampai nanti dimasukkan ke sorga atau ke neraka. Nah, tetapi ada kepercayaan bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu bisa datang lagi ke rumah, bisa diundang ke rumah melalui media atau melalui seorang dukun, lalu kemudian bisa menjaga di rumah. Makanya ada istilah hantunya dirumahkan lagi.
Nah saudara, dengan keyakinan bahwa ada hantu yang baik, ada hantu keluarga atau roh keluarga yang sudah meninggal itu baik, menjaga. Nah hal yang saya mau tegaskan kepada saudara bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya sudah ada di satu tempat penantian sampai waktu yang ditentukan, dan dia tidak bisa keluar dari sana. Jadi kalau ada misalnya selama ini melalui seorang dukun bisa diundang roh-roh orang yang sudah meninggal, maka yang pertama ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dukunnya menipu. Jadi kalau ada roh yang memasuki dia, ada katanya roh yang memasuki dia, itu tipuan. Atau yang kedua, kalau memang benar-benar itu roh yang masuk kepada dia, itu bukan roh orang yang sudah meninggal tersebut, tetapi itu adalah setan yang menyerupai orang yang sudah meninggal tersebut. Karena ada banyak juga kejadian bahwa ketika roh itu masuk ke dukun tersebut, semua dia tahu, bahkan apa yang disembunyikan dia tahu, apa yang menjadi rahasia-rahasia dia tahu. Itu karena setan, saudara, yang memasuki. Karena sekalipun dukun tersebut tidak mengenal, tapi rahasia dia tahu, banyak hal dia tahu. Sekali lagi itu karena setan yang masuk, dan setan banyak tahu. Dia sudah ada ribuan tahun dan dia banyak belajar, banyak melihat, banyak tahu tentang satu keluarga, tentang kehidupan seseorang. Karena dia akan terus berusaha untuk menyesatkan setiap orang. Jadi sebenarnya saudara, tidak ada setan yang baik, tidak ada roh-roh orang yang sudah meninggal bisa kembali ke rumah dan menjaga. Setan yang datang, dan setan itu kerjaannya hanya membuat menderita. Itu hal yang penting sekali untuk disadari, saudara, bahwa setan itu pekerjaannya hanya membuat menderita, hanya menjadikan siapa saja menderita. Termasuk saudara. Saudara adalah target iblis, target setan. Dia akan terus berjuang dan berusaha untuk membuat hidup saudara menderita. Di sini dikatakan bahwa ada seorang yang bisu, dan kebisuannya itu disebabkan oleh setan. Dan pada waktu itu datanglah Yesus, dan ketika Yesus mengusir setan dari orang yang bisu itu, maka orang itu pun akhirnya bisa berkata-kata. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup melawan setan. Kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan setan. Tidak ada kuasa yang lain. Berkali-kali saya tegaskan, tidak ada dukun yang baik lalu ilmunya bisa mengusir setan. Itu hanya tipuan, saudara. Tipuan kuasa kegelapan, bahwa dia pura-pura melawan dirinya sendiri, padahal setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Nanti kita lihat. Tetapi hal yang tegas di sini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup mengusir setan. Itu sebabnya di ayat 20 juga dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi setan itu bisa diusir hanya dengan kuasa Allah. Itu tegaskan dalam hidup saudara. Itu yakini dengan pasti dalam hidup saudara, bahwa setan hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut terhadap benda-benda. Setan tidak pernah takut kepada dukun-dukun. Setan tidak pernah takut kepada mantra-mantra. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Setan tidak pernah takut kepada air-air suci, kepada minyak-minyak tertentu. Setan hanya takut kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya hanya dengan kuasa Tuhan setan itu bisa diusir. Jangan tertipu, saudara, jangan sesat. Kalau selama ini ada keyakinan-keyakinan, ada hal-hal yang saudara lihat, ada
keyakinan tertentu yang sudah lihat bahwa setan itu bisa diusir melalui minyak babi lah, atau bisa diusir melalui benda-benda tertentu, melalui jimat-jimat. Setan itu bisa diusir dengan datang ke dukun dan sebagainya. Dengar, itu semua tipuan setan. Setan itu hanya bisa diusir dengan kuasa Tuhan. Setan hanya takut kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Artinya apa saudara? Bahwa kalau setan itu diusir dengan kuasa Allah, maka kuasa Allah, otoritas Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup kita. Kalau kita mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah, pemerintahan Allah, kuasa ilahi hadir dalam hidup kita. Tapi kalau ada orang mencoba untuk mengusir setan dengan kuasa-kuasa dukun, dengan jimat-jimat, dengan benda-benda tertentu, maka sebenarnya kuasa setanlah, kerajaan setanlah yang berkuasa dalam hidupnya. Karena kalau setan diusir dengan kuasa Tuhan, firman Allah mencatat di dalam ayat 20 ini bahwa kuasa Allah, kerajaan Allah hadir dalam hidup orang tersebut. Bagaimana supaya kuasa ilahi yang memerintah dalam kehidupan kita? Kita harus mengusir setan dengan kuasa Allah. Dan setan hanya takut kepada kuasa Allah. Firman Allah mencatat bahwa kuasa yang ada padamu lebih besar daripada kuasa apapun. Kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa setan, daripada segala kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, kita tidak perlu takut kepada kuasa setan. Saudara tidak perlu takut gangguan kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada orang-orang yang berpikir bahwa dia bisa disantet, dia sedang dikuasai oleh guna-guna dan sebagainya. Dengar saudara, santet, guna-guna atau apapun itu tidak akan pernah bisa menembus kalau saudara memiliki kuasa Allah. Kalau saudara dilingkupi oleh kuasa Allah, guna-guna atau apapun itu tidak akan bisa menembus kehidupan saudara. Itu sebabnya lawanlah setan dengan kuasa Allah. Hadapilah setan, perangilah setan dengan kuasa Allah. Kalau ada orang-orang berniat jahat terhadap saudara, tidak perlu takut, ada kuasa Allah. Kalau ada orang-orang yang mau mengganggu kehidupan saudara dengan kuasa kegelapan, tidak perlu takut. Ada orang-orang yang memakai jasa dukun untuk memerangi hidup saudara, tidak perlu takut. Kuasa Allah yang ada pada saudara lebih besar dari kuasa apapun. Satu kali saudara, di daerah pelayanan saya, di mana tempat saya melayani, ada orang yang berkata begini. Dia berkata kepada orang lain, pergilah kalian ke gereja itu, karena di gereja itu pendetanya tidak mempan disantet. Mendengar kata-kata itu yang diceritakan oleh orang lain tadi kepada saya berpikir, kenapa dia bisa berpendapat seperti itu? Kenapa dia bisa berkata bahwa pergilah ke gereja itu karena pendetanya enggak mempan disantet? Saya berpikir, jangan-jangan dia pernah mencoba, atau jangan-jangan dia pernah dengar orang lain pernah mencoba. Tetapi dari situ saudara, hal yang bisa ditarik adalah bahwa tidak mempan disantet itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Allah ada pada kita. Mungkin saja saudara, ketika awal-awal saya datang ke desa ini, saya merintis gereja yang saya layani hari ini 20 tahun yang lalu mulai, mungkin saja begitu banyak dukun-dukun yang berusaha untuk menyantet saya, karena mereka merasa terganggu. Kenapa? Karena waktu mulai dari saya merintis ke tempat ini, saya selalu berkhotbah bahwa jangan berdukun, jangan berdukun, jangan berdukun. Dan akhirnya masyarakat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan, apalagi jemaat-jemaat tidak percaya lagi kepada kuasa perdukunan. Dengan begitu maka omset dukun pasti berkurang. Dan saya rasa itu akan membuat mereka
bertindak, membuat hal-hal atau melakukan hal-hal yang ingin mengganggu saya. Tetapi dengar saudara bahwa kuasa Allah yang ada padaku lebih besar daripada kuasa apapun. Satu kali ada seorang teman yang bertemu dengan seorang dukun. Teman saya ini agak jahil saudara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, teman saya ini sebenarnya seorang tentara. Lalu dia berkata kepada dukun ini, "Coba Bapak lihat pendeta ini, bagaimana menurut Bapak?" Lalu ini kisah nyata saudara. Dukun ini berkata kepada tentara ini, "Wah, Bapak ini," maksudnya saya sebagai pendeta, "Bapak ini tidak bisa ditembus, ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia." Bayangkan saudara, kawan saya ini sebenarnya iseng-iseng jahil, tetapi melalui itu sebenarnya ada hal yang bisa terlihat juga bahwa dukun ini berkata Bapak ini tidak bisa ditembus karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia, yang bersinar melingkupi dia. Ketika saya dengar itu, saya tidak heran. Kenapa? Karena memang firman Allah mengatakan bahwa kuasa yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Kuasa Allah yang melingkupi kita lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa setan akan ditaklukkan, akan ditundukkan, akan dikalahkan oleh kuasa Allah. Itu sebabnya jangan pernah ragu saudara, jangan pernah bimbang. Hadapi kuasa setan, kuasa iblis, apapun yang mengganggu saudara, hadapi dengan kuasa Tuhan. Ada orang-orang berniat jahat, ada orang-orang mau menyantet, ada orang-orang mau mengguna-gunai dan sebagainya. Kalau itu saudara tahu, kalau itu saudara yakini, gak usah takut, gak usah khawatir. Hadapi semuanya dengan kuasa Allah. Karena kuasa Allah yang ada pada kita lebih besar daripada segala kuasa apapun. Bahkan kalau kita menghadapi setan dengan kuasa Allah, maka Allah memerintah. Karena dia berkata kerajaannya sudah hadir dalam hidup kita. Allah memerintah, Allah yang berkuasa di dalam hidup kita. Lawan kuasa setan dengan kuasa Allah. Hadapi, perangi, kalahkan kuasa setan dengan kuasa Allah. Lalu pada waktu itu, waktu Tuhan mengusir setan dari orang bisu itu dan dia disembuhkan, ada orang yang berkata bahwa dia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan. Itu ada di ayat 15. Orang-orang menuduh Yesus mengusir setan itu dengan kuasa Belzebul, atau dengan kuasa penghulu setan, atau dengan kuasa setan yang lebih tinggi. Lalu kemudian mulai ayat 16, Yesus kemudian mulai menjelaskan bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia berkata mulai ayat 17, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Yesus mau bilang gini, kerajaan setan masih bertahan sampai sekarang. Dan kalau dia melawan dirinya sendiri, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Dia akan runtuh dan binasa. Hal yang ditegaskan oleh Yesus di sini ketika dituduh bahwa dia mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, Yesus menegaskan bahwa setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Ini yang terus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lihat saudara. Terus saya ulang lagi, terus saya ulang lagi, bahwa iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir atau melihat bahwa sepertinya iblis melawan dirinya sendiri, maka itu tipuan iblis. Contohnya saudara, kalau ada orang yang mau menangkal setan, menangkal santet, menangkal guna-guna dengan pergi ke dukun, maka dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena iblis tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia punya kerajaan, iblis punya kerajaan, dan dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Hanya Tuhan yang akan melawan dan akan mengalahkan iblis. Iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Iblis tidak akan pernah terpecah-pecah. Padahal itu yang banyak kali kita lihat saudara. Banyak orang berpikir bahwa kuasa setan diusir lagi dengan kuasa setan. Kalau ada orang yang
dipikir mengguna-gunai, ditakuti mengguna-gunai dia. Akhirnya dia pergi ke dukun yang dia pikir itu lebih kuat, lalu kemudian dilawan lagi guna-guna itu dengan kuasa setan. Dengar saudara, Yesus berkata, setan tidak akan melawan dirinya sendiri. Dia tidak akan mau kerajaannya runtuh dengan melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang yang berpikir begitu, maka itu tipuan, itu kebodohan. Karena setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Saudara, kadang-kadang memang sepertinya setan itu bisa dilawan dengan kuasa setan. Contohnya saudara, dari sekian banyak jemaat yang saya layani, kadang ada orang-orang tertentu yang masih punya keyakinan seperti itu. Ketika dia sakit, padahal sakitnya itu kadang-kadang karena keteledorannya, karena gaya hidupnya yang tidak sehat. Ketika dia sakit, dia berpikir bahwa ada orang yang mengguna-gunai dia, ada orang yang berniat jahat terhadap dia. Lalu kemudian apa yang dia lakukan? Dia pergi ke dukun untuk melawan guna-guna tadi, untuk melawan santet-santet tadi. Tapi tahukah saudara bahwa dengan melakukan itu, maka dia sedang menyerahkan hidupnya kepada setan. Dia sedang mempercayakan hidupnya kepada setan. Dan kalaupun sepertinya, karena banyak juga kejadian setelah pergi ke dukun itu, sepertinya semua jadi baik. Kalaupun semuanya sepertinya menjadi lebih baik, dengar saudara, itu tipuan iblis supaya orang tersebut makin percaya kepada dukun dan imannya makin tersesat. Nah saudara, iblis tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang berobat ke dukun dan sepertinya mengalami kesembuhan, kalau ada orang pergi ke dukun untuk meminta pelaris dan sepertinya makin laris jualannya dan bisnisnya, kalau ada orang meminta ke dukun, meminta pemanis dan sebagainya untuk menyesatkan, mengelabuhi banyak orang, dengar semua saudara, bahwa sekalipun itu bisa terjadi, itu tipuan iblis untuk semakin menyesatkan manusia. Karena setan sekali lagi tidak pernah melawan dirinya sendiri. Ketahui itu saudara, sadari itu, dan percayailah itu bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Jadi jangan lawan setan dengan kuasa setan, tapi lawanlah setan hanya dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhanlah yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu kemudian yang terakhir saudara, bagaimana kita melawan setan. Kita melihat mulai ayat 21. Apabila seseorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seseorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Nah, saudara, di sini ditegaskan bahwa apabila ada yang menjaga lebih kuat, maka amanlah orang itu. Tetapi apabila ada orang yang menyerang lebih kuat, maka hancurlah orang itu. Nah, kalau diri kita, kemampuan kita, saudara, kekuatan kita melawan setan, kita tidak akan bisa. Setan itu jauh lebih kuat daripada kita tanpa kuasa Tuhan. Setan itu jauh lebih cerdas daripada kita jika kita lawan iblis tanpa kuasa Tuhan. Setan itu sudah hidup ribuan tahun dari kita, jauh lebih berpengalaman dalam menipu kita, saudara, menyesatkan kita. Tetapi jika kita lawan setan dengan kuasa yang lebih besar, maka setan itu akan lari dan dikalahkan. Dan kuasa yang lebih besar itu hanya kuasa Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan? Ayat 23, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpul bersama aku, ia mencerai-beraikan. Yesus mau menegaskan di sini adalah bahwa jika kamu tidak dekat dengan aku, jika kamu tidak intim bersama-sama dengan aku, kamu melawan aku. Tetapi jika kita dekat dengan dia, kita bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersama kita. Kuasanya yang lebih besar daripada kuasa kegelapan
ada bersama kita, ada pada kita, sehingga kuasa-kuasa setan itu akan dikalahkan karena ada Tuhan bersama dengan kita. Atau dengan singkatnya saudara, bahwa bagaimana supaya kita mampu mengalahkan kuasa kegelapan, bagaimana supaya kita bisa menang dalam mengalahkan segala kuasa kegelapan dengan hidup dekat dengan Tuhan. Karena ketika dia dekat dengan kita, dia hadir, dan kuasanya yang besar itu ada pada kita, dan kuasanya yang besar itu akan mengalahkan kuasa setan. Jadi untuk saudara mengalami kuasa Tuhan, supaya saudara bisa mengalahkan kuasa kegelapan, hiduplah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin setan dekat kepada saudara. Dan semakin setan dekat kepada saudara, maka semakin setan akan menghancurkan, memporak-porandakan kehidupan saudara, keluarga saudara, bisnis saudara, dan sebagainya. Makin saudara lupa Tuhan, makin setan berkuasa leluasa dalam kehidupan saudara. Ada orang-orang yang ketika dia meminta berkat misalnya dari kuasa kegelapan, akhirnya dia diberkati luar biasa. Bisnisnya berkembang luar biasa, tetapi sekali lagi karena hidupnya sudah dikuasai setan, maka setan menghancurkan hidupnya, hancur sehancur-hancurnya. Maka setan menghancurkan keluarganya sehancur-hancurnya, dan akhirnya ketika dia sudah mengalami kehancuran, keluarganya mengalami kehancuran, bisnisnya tersebut pun akhirnya hancur dan endingnya binasa. Itulah siasat iblis. Itu sebabnya jangan pernah jauh dari Tuhan. Dekatlah selalu dengan Tuhan, karena kalau kita dekat kepada Tuhan, di video sebelumnya kita sudah belajar, mendekatlah kepada Tuhan maka Ia akan mendekat kepadamu. Ketika kita dekat kepada Tuhan, kuasa ilahi itu memenuhi kita, maka kita akan bisa mengalahkan segala kuasa-kuasa setan, segala kuasa-kuasa kegelapan. Sedekat apa saudara dengan Tuhan hari ini? Kalau saudara hidup jauh dari Tuhan hari ini, maka saudara sedang bermain-main dengan setan. Maka saudara sedang bermain-main dengan setan yang akan menghancurkan, membuat hidup saudara berantakan sehancur-hancurnya. Tetapi jika saudara hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara sedang menjaga diri saudara dari serangan setan, bahkan saudara sedang memiliki kuasa, yaitu kuasa Tuhan untuk mengalahkan setan. Jadi tetaplah dekat dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara jauh dari Tuhan, bertobatlah dan segera bawa hidup saudara dekat dengan Tuhan. Setiap hari biarkan saudara mengerjakan hal-hal yang akan membuat hadirat Tuhan semakin nyata. Setiap hari konsistenlah berdoa dalam doa-doa pribadi saudara. Setiap hari konsistenlah merenungkan firman Tuhan. Termasuk melalui channel ini saudara akan terus belajar firman Tuhan. Kalau malam saudara bisa mendengarkan channel audio Alkitab atau doa malam ini. Dan kalau pagi hari saudara bisa mendengarkan renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa. Saudara bisa terus bertumbuh dalam Tuhan, dan kehadiran Tuhan semakin nyata dalam hidup saudara. Ketika kehadiran Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saudara, maka saudara akan melihat bagaimana kuasa setan dikalahkan oleh karena Allah hadir di dalam kehidupan saudara. Selalulah dekat dengan Tuhan. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, damai Tuhan akan selalu memenuhi. Semakin saudara jauh dari Tuhan, maka tipuan setan, kehancuran yang dikerjakan setan itu yang akan terjadi. Dekatlah selalu dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kita sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Apa-apa saja yang perlu kita sadari dalam melawan setan, dan apa yang harus kita lakukan dalam kita melawan setan untuk mengalahkan setan. Yang pertama, harus kita sadari bahwa setan itu tidak ada yang baik. Setan itu akan selalu mendatangkan kehancuran, mendatangkan penderitaan. Termasuk di dalam konteks firman Tuhan ini kita melihat bagaimana setan membisukan orang. Dan setan itu, yang kedua yang harus kita sadari adalah bahwa setan itu hanya bisa dilawan dengan kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup mengalahkan kuasa setan kecuali kuasa Tuhan.
Jangan tertipu benda-benda, minyak-minyak, air-air murni, jimat-jimat. Tidak ada apapun hal-hal tersebut yang bisa mengalahkan kuasa setan, dan setan tidak takut sama sekali dengan semuanya itu. Setan hanya bisa dikalahkan melalui kuasa Tuhan. Dan berikutnya saudara perlu sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri. Jangan tertipu. Setan tidak akan pernah bisa melawan dirinya sendiri. Dan dia tidak akan mau melawan dirinya sendiri. Kalau ada orang misalnya yang berpikir bahwa dia kena santet dan dia pergi ke dukun lain untuk melawan santet, semua tertipu saudara. Itu semua tipuan, karena setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan hanya bisa dilawan dengan kuasa Allah. Dan bagaimana supaya kita mengalami kuasa Allah dan iblis dikalahkan? Hiduplah selalu dekat dan intim dengan Tuhan. Karena dengan demikian kuasa Allah akan memenuhi kehidupan saudara. Dan dengan demikian maka kuasa-kuasa setan akan dikalahkan. Puji Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Lindungi hidup saudara dengan kuasa Allah. Setan akan terus berusaha untuk membinasakan. Setan akan terus berusaha untuk menjatuhkan dan menyesatkan kehidupan saudara. Tetapi lindungilah hidup saudara dengan kuasa ilahi. Hiduplah selalu dekat dengan Tuhan, supaya kuasa Allah melingkupi saudara. Dan tidak ada kuasa-kuasa setan yang sanggup menembus dan mengganggu kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya berdoa bagi setiap kehidupan saudara. Hidup saudara dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Dan hidup saudara jauh dari segala tipuan, gangguan, kuasa kegelapan. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Mari buka hati saudara, terima firman Tuhan, dan terapkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara saat ini. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini. Kami kembali sudah belajar firman-Mu, bahwa kami hanya bisa melawan kuasa setan dengan kuasa Tuhan. Karena hanya kuasa Tuhan yang sanggup menaklukkan dan menghancurkan kuasa setan. Itu sebabnya kami mau andalkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menghancurkan dan mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan, tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam hidup mereka. Tolonglah anak-anak-Mu untuk selalu berserah kepadamu dalam hidup mereka, supaya mereka sanggup mengalahkan kuasa kegelapan. Mungkin saat ini ada kehidupan anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi yang begitu hancur oleh karena tipuan kuasa kegelapan. Ada anak-anak-Mu yang sedang begitu menderita oleh karena tipuan siasat kuasa kegelapan. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba berdoa, hamba tengking segala campur tangan kuasa kegelapan dari kehidupan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa setan yang membuat mereka sakit, kami tengking, kami usir kuasa setan dalam nama Yesus. Kalau ada kuasa-kuasa setan yang membuat mereka menderita, hamba berdoa, hamba usir kuasa setan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Tuhan, campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan, bebaskan mereka dari segala kuasa kegelapan, dan ajar mereka untuk berserah kepada Tuhan. Ajar mereka untuk percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang sanggup menolong mereka. Ajar anak-anak-Mu ini percaya sungguh-sungguh bahwa kuasa Tuhanlah yang akan memberi mereka kemenangan dari segala campur tangan kuasa kegelapan. Bapa di sorga, sadarkan setiap anak-anak-Mu ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Sadarkan setiap jiwa yang mendengarkan video ini bahwa setan tidak akan pernah melawan dirinya sendiri. Setan akan membangun kerajaannya. Setan akan terus menipu dan berpura-pura untuk melawan dirinya sendiri, untuk menyesatkan banyak orang. Tetapi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tidak akan tertipu. Mereka sadar bahwa setan tidak pernah melawan dirinya sendiri, dan setan tidak bisa dilawan dengan kuasa setan.
karena dia tidak melawan dirinya sendiri, tetapi setan akan takluk karena kami melawan setan dengan kuasa Tuhan. Dan kami juga sudah belajar bahwa bagaimana supaya kami mengalami kuasa-Mu dan kami sanggup mengalahkan kuasa setan, maka kami harus memiliki kuasa-Mu. Bagaimana supaya kami memiliki kuasa-Mu? Kami harus hidup dekat dengan Engkau. Karena ketika kami hidup dekat dengan Engkau, kami mendekat kepadamu, Engkau mendekat kepada kami. Kehadiran-Mu menghadirkan kuasa ilahi. Kehadiran-Mu juga sekaligus kehadiran kuasa yang dahsyat, yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa setan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan terus dekat dengan Engkau. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu untuk mereka terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dengan mereka mendekatkan diri kepadamu, Allah hadir bersama mereka, kuasa ilahi hadir bersama mereka, dan mujizat-Mu dinyatakan bagi mereka dalam mengalahkan dan melawan segala campur tangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan sungguh-sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Berkati semua anak-anak-Mu ini, jadikan mereka jadi pemenang-pemenang dalam melawan segala kuasa kegelapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan, anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan,
Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka dalam nama Yesus. Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka.
Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden. Tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur. Berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya, ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin. Merindukan lawatan, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu. Puaskanlah sekarang. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu.
datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku, sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu sorga bagiku.
ku persembahkan bagimu korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah.